Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, wa bizikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dengan sebutan namanya, dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatayyabatil majalis wal mahafil. Mulia, ya. Apa yang mulia? Majalis tersebut, wal mahafil, dan tempat-tempatnya. Maukah kita menjadi orang yang mulia? Jangan putus untuk hadir di majelis ilmu. Dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Makanya kalau hadir majelis maulid, jangan ngobrol lagi disebut nama Nabi. Khusyuk. Ya. Lagi qasidah, baca, jangan goyang-goyang. Mau kira dangdut. Ya. Beruntung kita. Ya, lagi mahlul qiyam, kita ucapkan salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hadirkan diri kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan. Karena yang memerintahkan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi langsung Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita jangan malas bersolawat dan salam kepada Nabi. Karena dengan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan membangkitkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi keberuntungan buat kita. Karena di hati kita ini orang-orang mukmin itu ada Nabi Muhammad. Ya. Tapi bagaimana membangkitkan kecintaannya, menambah kecintaannya dengan kita duduk di majelisnya Nabi Muhammad. Ya, dengan kita bersolawat, kita bersalam kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka sedikit demi sedikit akan membangkitkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu di majelis ini kita juga nuntut ilmu. Ya. Selain kita berzikir, kita bersolawat, nanti buka kitab Habib Zain, ngajarkan ilmu kepada kita. Yang mana menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki maupun perempuan. Makanya kalau antum muslim, antum muslimah, tunjukkan dengan antum duduk di majelis ilmu. Beb, kalau anda nggak duduk di majelis ilmu, anda nggak muslim dong. Beb, kalau anda nggak duduk di majelis ilmu, anda nggak belajar ilmu agama, anda nggak muslimah dong. Enggak, musingin. Lihat deh, orang yang nggak menuntut ilmu nih, itu musingin. Mau ilmu dunia ke ilmu akhirat pusingin kalau dia nggak mau belajar, betul nggak? Pengangguran, ijazah kagak ada, kerjaannya makan tidur, betul nggak? Ada perusahaan yang menerima orang bego? Nggak ada. Orang bego diterima, sampai belajar. Apalagi dalam perkara agama, kalau ente nggak belajar, ente nggak bisa sholat. Tuh tadi bagaimana caranya berwudu? Ya, ente kita cuma tahu wudu, tahu, tapi prakteknya belum tahu. Wah,
wajibnya mana, sunnahnya mana, makruhnya mana. Kan kita mesti tahu lewat apa? Majelis ilmu, nuntut. Ya, jadi kalau kita muslimin dan muslimah, kita punya kewajiban yaitu menuntut ilmu. Nah, yang terakhir mau sukses dalam menuntut ilmu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah mengatakan ala la tanala al-ilma bi sittatin sya'ubbika al-majmu'iha bil bayan zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsalil ustaz wa tulzam. Nah, kalau kita mau menuntut ilmu, sukses dalam menuntut ilmu, kita mesti punya 6 perkara. Ya, tanemin itu dalam diri kita. Pertama apa? Zakaun, cerdas. Jangan malas. Ya, jangan malas. Udah tua. Udah dah. Bismillah aja dah. Bismillah aja loh. Nyemplung. Asa. Kita jangan kalah sama pisau, Pak, Bu, jangan kalah. Pisau tumpul. Semakin diasah, semakin tumpul, semakin tajam. Jadi jangan kita anggap otak kita ini bebel. Asah dengan cara apa? Banyak belum hafal, banyak bertanya, banyak belajar. Semakin ente asah, semakin ente menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar. Al-Imam Ibnu Hajar sudah pernah sempat frustasi di dalam menuntut ilmu. Beliau keluar dari pesantren, beliau masuk satu goa, beliau lihat air yang menetes. Ini air semakin menetes, batu semakin bolong, kena tetesan air. Makanya diberi gelar Al-Imam Ibnu Hajar. Akhirnya dia bilang, kalau batu yang keras aja bisa bolong dengan air, bagaimana aku? Semakin aku asah, semakin aku rajin belajar, semakin aku rajin menghafal, semakin banyak aku bertanya, maka semakin aku memahami segala-galanya dan mengerti segala-galanya. Ya, jadi kalau sebagai penuntut ilmu mesti cerdas, jangan kalah sama bisu. Yang kedua, wahirsun, tomat. Ambil ilmu mesti tomat, jangan namanya makanan. Ngaji datang ada kemean, nggak datang, bego. Betul kan? Lo datang pengen ilmu, pengen keme. Wahirsun, tomat ambil ilmu. Ini juga tomat ambil makan, dikasih roti satu kurang, minta 2. Besok-besok kasih aja kerupuk. Seret-seret tuh. Betul kan nih? Ya, orang ngaji lihat tuh, kemeannya apa nih? Waduh. Jadi lihat makanannya, bukan hirsun. Tomat ambil ilmu. Serakahlah kita dengan ilmu. Ya, jangan kagak kita serakah dengan ilmu, jangan kagak tomat ambil ilmu. Sampai makanan, sampai warisan. Ya, serakah ambil ilmu. Maksudnya apa? Di mana ada majelis ilmu, duduk belajar. Ya, ada guru saya, ente enak nih datang ke sini, bayaran nggak nih, Pak? Kagak. Mungkin bayaran sepinya. Gua tahu ya. Nanduk paling kenceng 2.000 ya. Allah, sorga 2.000. Allah. Ane masuk WC umum kencing 2.000. Berak 3.000. Mandi goceng. Ane bilang kalau 3-3-nya berapa? Goceng aja dia. Belajar. Mesti itu. Ya. Yang ketiga kata Imam Ali, wastibari, sabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu sabar. Ya. Jangan menuntut ilmu pengennya cepat. Ya, pengennya cepat bisa, cepat lulus.
ada anak yang baru lahir di nongkrong di mall, ada nggak? Nggak ada, sabar dia mau merangkak apa jalan kan gitu ya. Nah, jadi menuntut ilmu mesti sabar. Yang keempat apa? Wabulughatun. Selain sabar, kalau kita mau sukses, mesti punya biaya. Wabulughatun. Nuntut ilmu mesti punya biaya. Wah, bayaran dong, bukan bayaran aja. Itu kesini naik motor keluar bensin kan? Pakai biaya kan tuh? Iya. Ente jalan kaki dari rumah ke sini keluar keringet gak? Itu biaya. Tapi jangan lupa juga buat Habibnya. Ya, ini waduh buat keringat lumayan minumnya teh botol. Rokoknya sokap, buat duit gocap ya gak teh botol, di Samsu, ya sisa 2.000, ya udah rezeki nanggok. Habib sisaan, Habib sisaan. Wabulughatun, punya biaya. Ya, jangan pelit keluarin biaya dalam menuntut ilmu. Ya, bukan duit aja, keringat yang kita keluarkan biaya, lelah yang kita keluarkan itu biaya, capek yang kita keluarkan itu biaya. Ya, jangan pelit kalau mau sukses dalam menuntut ilmu. Yang kelima, wa irsadil ustaz, mengikuti petunjuk guru. Ini kalau guru bilang dengerin, guru suruh jalanin. Beli rokok nih di Bogor jalan kaki. Dengar petunjuk guru. Ini jangan Habib ini dong ngomelin dulu. Berkah ngomelin guru. Ente tahu Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu datang kepada Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan atas perintah Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ya Abdullah Syafi'i, ente udah kelar untuk ilmu sama kata Habib Ali bin Husain. Ente datang ke Habib Saleh bin Jindan belajar sama beliau. Datang ke Abdullah Syafi'i. Begitu dia ngomong ke Habib Saleh bin Jindan, kata Habib Saleh bin Jindan, ya udah ente tiap minggu datang aja ke Otista, rumahnya Habib Saleh. Datang ke rumah Habib Saleh. Habis sholat subuh. Nyampe situ belajar, kagak disuruh gendong Habib Saleh bin Jindan dari Otista ke majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Ada murid sekarang yang begitu, mustahil. Lu bilang muhibin, gua gak percaya. Tuh Kiai Abdullah Syafi'i gendong Habib Saleh bin Jindan dari Otista ke majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, jalan kaki, pulang pergi. Makanya berkah gak Kiai Abdullah Syafi'i? Dengar kata guru, ya, berkah ilmunya, berkah jalan kita. Kalau kita selalu ngikutin petunjuk guru. Ada seorang di Palembang, ya, dia itu setiap menuntut ilmu, padahal rumahnya dekat. Ini kan Sungai Musi, ini rumah dia, ini sekolahan, seberangan, tapi ini sungai. Jadi kalau dia mau menuntut ilmu di jalan kaki muter jauh. Jadi selalu terlambat masuk sekolah. Gurunya tanya, ente telat mulu? Iya Ustaz, saya muternya jauh begini. Udah ente besok nggak usah lewat jembatan. Ente punya rumah nih seberangan ame sekolah. Udah ente baca bismillah jalan di air. Nih guru yang ngomong, si murid pulang sekolah. Dia turun ke sungai, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, jalan tuh di air. Suatu saat ibunya bilang, nah nanti pulang madrasah ajak ustadz kamu, teman-teman kamu, kita kirim doa untuk ayah di rumah. Oh iya Bu, baik, siap. Udah singkat cerita disampaikan sama gurunya, baik nanti kelar madrasah rame-rame kita ke tempat kamu. Kelar, begitu mau jalan si murid bilang, Pak Ustadz jangan lewat situ, kita lewat sungai aja. Loh, kok emang bisa? Lah kan Ustadz ngajarin namanya dengan bismillah bisa jalan di air. Oh iya, ente jadi gak pernah telat itu tuh, nyebrang jalan di air tuh. Iya Ustadz, jalan di air. Oh ya udah deh, ayo deh turun. Begitu turun namanya Ustadz kan malu, guru mahal depan murid, muridnya ngikut semua. Begitu dibawa
Kata si Ustaz, ya deh ente dulu deh. Enggak, Ustaz tuh rumah nih kelihatan. Masa murid jalan duluan, guru dulu dong. Ya ada kalau murid duluan. Enggak, antum udah duluan. Ya, karena diperintah dipaksa oleh si guru. Si murid ini udah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di air, kaget gurunya. Kaget tuh guru. Tuh murid lihat ke belakang, satu pun nggak ada yang ikut. Aku pun nggak ada yang ikut deh. Dia bilang sih, Ustaz ayo. Akhirnya murid yang lain, iya Ustaz ayo dong Ustaz ayo. Ya udah deh Pak, ya udah yuk kata Ustaz kita rame-rame pegangan, kita baca Bismillah, insya Allah kita jalan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, begitu melompat tenggelam. Kenapa? Si murid yakin, si guru kagak. Makanya perintah guru dengar. Si murid yakin dengan ucapan guru. Si guru yakin nggak? Kagak. Wa irsadil ustaz. Makanya dengerin perintah guru, jangan sampai disumpahin sama guru. Bahaya sumpah guru. Yang terakhir apa kata Imam Ali? Waktu zaman menuntut ilmu itu waktunya panjang ya. Utlubul ilma ilal mahdi ilal tuntut ilmu dari kita di tiang ayunan sampai masuk liang kubur. Masuk ente begitu masuk kubur belajar lagi, datang malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan, betul kan? Makanya ente kalau mati pesen tulis wasiat ya, tulis wasiat apa? Pakai kain kapan bekas. Jadi kalau malaikat datang, man rabbuka, maaf malaikat, aneh orang lama. Kapan kotor orang lama. Ya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.